channel aku, Cita Farenti. Di video kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang beda dari biasanya, bukan tentang makeup, tapi ini udah banyak banget yang request, jadi tentang perjalanan weight loss aku. Aku bakal sertakan videonya, nih kalian bisa lihat videonya dulu. Yo, wait. Nah, disclaimer dulu, aku bukan expert, jadi aku cuman mau sharing aja ke kalian. Jadi dulu itu gaya hidup aku emang kurang sehat, dan sekarang sudah mulai berubah menjadi sedikit lebih sehat. Dan bonusnya aku mendapatkan badan yang menurut aku jadi lebih bagus. Dan juga secara mental aku merasa lebih sehat. Nah, kemarin aku juga udah membuka question box di Instagram aku. Terus aku bakal ngebahas kayak secara general aja pertanyaan yang paling banyak masuk ke question box aku tentang healthy lifestyle journey. Walaupun ya nggak sehat-sehat banget sih, cuman ya sudah berubah sedikit menjadi lebih baik sekarang. Terus menurut aku setiap orang bebas punya body goals atau tubuh impian yang mereka mau. Kayak terserah mau bentuknya kayak apa, everybody is beautiful. Tapi buat aku personal, aku pengen banget dari dulu kayak punya abs atau badan yang lebih tone. Dan akhirnya setelah setahun mencoba mengubah gaya hidup aku, ya lumayan sedikit tercapai lah. Terus untuk turun berat badan dan dapetin abs atau otot itu menurut aku cuma bonus. Jadi main goals aku dulu itu adalah hidup yang lebih sehat. Nah, langsung aja ke intinya, apa sih yang aku lakukan untuk mengubah badan aku dari sebelumnya sampai ke sekarang ini. Yang pertama, yang paling penting dan kita butuhkan adalah niat. Jadi tanpa niat semuanya nggak ada gunanya atau sia-sia. Jadi tentukan dulu niat kalian kalau memang kalian ingin berubah menjadi lebih sehat. Yang kedua adalah eksekusi. Jadi setelah niat udah terkumpul, ya langsung eksekusi. Karena niat tanpa eksekusi perbuatan dan tindakan itu juga nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Nah, yang aku lakukan adalah olahraga. Jadi sebelumnya dulu tuh aku kayak jarang banget olahraga, nggak pernah olahraga. Terus kayak rebahan mulu, kaum rebahan. Terus aku akhirnya mencoba untuk olahraga. Untuk olahraga pertama yang aku lakukan dulu itu adalah kardio. Kardio ini olahraga yang paling simpel, gampang, dan nggak mahal. Jadi kayak berlari atau bersepeda itu termasuk kardio. Tapi dulu aku cobanya lari dulu. Nah, lari karena dulu aku tim rebahan, kaum rebahan, lari 5 menit aja kayak mau pingsan. Tapi sekarang setelah melalui semuanya kayak 1 jam itu lari kecil, aku udah bisa. Kalau dulu 5 menit kayak kebakar jantungnya. Memang prosesnya menyakitkan, tapi kalau misalnya udah ngeliat hasilnya tuh rasanya kayak terbayarkan gitu. Soalnya banyak juga yang nanyain kayak, "Kak, gimana ya, aku pengen badan aku bagus tapi males olahraga." Ya jangan mimpi gitu ya. Kalau misalnya mau punya abs ya harus olahraga, nggak ada jalan lain. Nggak tahu sih ya, adakah operasi plastik yang bisa bikin abs kalian terlihat jadi lebih bagus, aku nggak tahu. Tapi kalau ada ya silakan komen di bawah kalau misalnya kalian tahu ada operasi plastik untuk itu. Nah, terus banyak yang nanya gimana caranya untuk konsisten olahraga, karena banyak yang bilang kayak, "Kak, kayak sehari 2 hari semangat terus udahnya males." Ya balik lagi ke syarat nomor 1, aturan nomor 1 adalah niat. Jadi kalian harus niat dulu, memang harus dipaksa diri sendiri supaya konsisten. Karena biasanya kalau udah berhenti sehari untuk lanjutnya tuh kayak jadi lebih males. Terus untuk olahraga, kalau misalkan di rumah misalnya mau kardio dulu nih, kardio ya kan bisa lari di rumah pakai treadmill kalau kalian punya, atau lari keliling komplek, atau lari di mana aja kan bisa. Nah, fungsinya kardio ini adalah untuk membakar lemak. Jadi untuk mengubah tubuh aku dari sebelumnya menjadi sekarang, aku perlu menurunkan body fat atau kadar lemak dalam tubuh dulu. Jadi setelah body fatnya turun, baru nanti aku fokus ke target workout atau bodybuilding. Jadi aku fokus kardio dulu, baru lanjut ke pembentukan tubuh. Jadi itu terserah kalian, misalnya kalian lebih fokusnya ke kaki, perut, atau tangan. Kalau untuk ngukur body fat, aku pakai timbangan. Emang yang bisa ngukur body fat itu timbangan Xiaomi. Nanti aku masukin juga linknya di bawah kalau misalnya kalian lagi nyari timbangan yang bisa ngukur body fat. Jadi rata-rata body fat untuk perempuan itu sekitar 20% sampai 30%. Nah, kalau misalnya kalian mau abs atau otot kalian tuh terlihat jelas, itu tuh body fat kalian harus di bawah 16%. Jadi kalau untuk aku sendiri, body fat aku sekarang berkisar sekitar 22%. Makanya kayak aku udah bisa melihat sedikit abs aku. Jujur, untuk turunin body fat itu memang lumayan sakit sih prosesnya, karena kan harus terus-terusan kardio. Jadi prosesnya memang lumayan lama. Jadi dulu pertama kali aku mulai olahraga, body fat aku sekitar 33%, sekarang ada di 22%. Tapi itu balik lagi ya ke preferensi kalian lebih suka tubuh yang seperti apa. Nah, setelah body fat aku turun dulu tuh sekitar 25%, aku langsung target workout. Target workoutnya aku ngikutin workout guru yang ada di YouTube kayak Chloe Ting atau Pamela Reif. Terus aku juga pernah ngepost juga workout rutin aku di Instagram aku, kalian bisa cek aja di sana.
Terus ada yang nanya, Kak, gimana kalau misalnya aku nggak mau cardio, mau langsung target workout aja. Misalnya aku pengen punya abs, aku sit up aja selama 100 kali setiap hari gitu. Menurut aku kalau misalnya kalian melakukan itu tapi body fatnya masih tinggi, abs kalian tuh nggak bakal kelihatan. Jadi emang perlu cardio untuk menurunkan body fat dulu supaya absnya bisa kelihatan. Terus ada yang nanya juga nih, kalau misalnya abis workout terus badannya sakit-sakit, normal nggak sih? Itu normal banget. Dulu aku juga workoutnya dibarengin sama Muay Thai. Setiap abis Muay Thai aku rasanya kayak mau meninggal, sakit semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi itu benar-benar normal karena no pain no gain. Nah, jadi memang kalau misalkan ingin menurunkan berat badan atau membentuk tubuh, tidak ada cara lain selain olahraga. Jangan suka aneh-aneh gitu ya, kayak nggak mau olahraga tapi mau badannya kayak gini kayak gitu. Ya memang harus olahraga, nggak ada jalan lain. Yang ketiga, ini paling penting, yaitu menjaga pola makan. Aku pernah baca kalau sebenarnya pembentukan tubuh itu adalah 80% pola makan dan 20% workout. Jadi pola makan ini paling penting atau paling krusial. Jadi dulu yang pertama aku lakukan untuk menjaga pola makan yang aku rubah adalah satu, itu mengurangi minuman manis. Nggak ngurangin sih, aku kayak langsung stop minum minuman manis. Karena aku juga punya karier diabetes, jadi aku emang mengurangi konsumsi gula yang berlebihan. Jadi di saat aku mulai untuk mengubah pola makan, aku bener-bener kayak minumnya tuh minum air putih aja. Kalau misalnya ke restoran atau kemana makannya, semua pesannya air putih. Karena air putih itu adalah minumannya orang dewasa. Terus ada yang bilang nanti, Kak, aku nggak suka minum air putih. Ya paksa gitu. Karena kalian butuh air di dalam tubuh kalian. Minimal 8 gelas sehari. Itu wajib, nggak boleh ditawar. Mengganti minuman manis menjadi air putih adalah baby step yang sebenarnya impact-nya besar sekali ke tubuh menurutku. Karena setelah aku mengganti segala minuman manis menjadi air putih, badan tuh kayak kerasa lebih ringan. Jadi kayak nggak bentar-bentar begah atau bentar-bentar sugar rush gitu. Jadi ini baby step yang bakal berimpact besar untuk tubuh kita. Selanjutnya, kalian harus tahu juga berapa sih kebutuhan kalori kalian dalam sehari. Banyak kok kalkulatornya, kalian bisa cari aja kalkulator untuk menghitung kebutuhan kalori per hari. Nah, kebutuhan kalori itu kan tergantung tinggi dan berat badan. Untuk aku personal, kebutuhan kalori aku sekitar 1.300 sampai 1.700 per hari. Nah, untuk gambaran aja nih ya, kalau misalnya kalian nggak tahu, satu bungkus Indomie itu kalorinya sekitar 400. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kalori aku sehari, kira-kira aku harus makan Indomie 3 bungkus. Kan teorinya kayak gitu. Itu untuk memenuhi kalori tanpa memenuhi nutrisi untuk tubuh. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan kalori dan juga nutrisi tubuh kalian. Untuk menurunkan berat badan, itu kalian membutuhkan defisit kalori atau kekurangan kalori, sehingga tubuh kalian tuh membakar lemak simpanan yang ada di dalam tubuh, jadi berat badan bisa berkurang. Kalau misalnya defisit kalori tidak terjadi, biasanya berat badan tidak akan turun. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisi kita. Aku personal nggak pernah sama sekali, never in my life, minum yang namanya obat diet. Karena kayak aku nggak percaya sih. Tapi kalau misalnya kalian percaya, silahkan, nggak ada masalah sama aku. Cuman aku memang tidak pernah minum obat diet, jadi aku emang fokusnya di makanan. Jadi bener-bener gimana ngontrol makanan itu jadi lebih sehat. Tapi jangan dibikin pusing juga, jadi kayak tiap makan kan ngitung dulu nih, ini nasinya berapa kalori, telur berapa kalori. Pusing juga kalau misalnya kayak gitu, kayak nggak senang hidupnya, mentalnya nggak bagus. Jadi yang aku lakukan dulu tuh adalah emang aku mengurangi karbohidrat. Karena karbohidrat itu kalorinya lumayan besar ya, dan aku seperti yang aku bilang sebelumnya, aku punya genetik diabetes, jadi aku benar-benar mengurangi karbohidrat dan gula. Terus aku memperbanyak konsumsi buah dan sayur, terus juga mengurangi fast food atau makanan yang diolah terlalu banyak prosesnya. Terus nanti ada lagi nih yang bilang, Kak, aku nggak suka sayur dan buah. Ya paksa, karena itu kalian butuhkan untuk tubuh kalian. Gak ada jalan lain selain mengkonsumsi sayur dan buah. Ya proteinnya juga, karbohidratnya juga. Jadi benar-benar harus lengkap nutrisinya. Terus ada juga yang nanya, Kak, sehari-hari tuh makan apa? Memang sehari-hari aku mengusahakan untuk makan sehat, cuman terkadang juga aku nggak sih kok makan kayak nasi padang atau fast food sesekali, cuman nggak sesering dulu. Di video selanjutnya nanti aku bakal bikin video what I eat in a day. Jadi kayak aku bakal kasih tahu kalian aku sehari-hari makan apa aja. Pokoknya kalian jangan lupa pola makan itu 80% paling penting, 20% olahraga, dan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tidur atau istirahat yang cukup. Ya pasti kalian langsung bilang, aku emang susah tidur, cuman aku selalu mengusahakan setiap tidur aku punya tidur yang berkualitas. Jadi selain mengatur yang sebelumnya itu kalian lakukan, jangan lupa untuk menjaga pola tidur kalian.
Ya gitu aja sih menurut aku. Yang pertama emang niat, olahraga, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Memang mudah kan? Cuman menurut aku yang paling susah itu adalah niatnya. Aku tahu kayak struggling banget untuk berusaha tetap konsisten untuk membiasakan diri. Tapi kalau misalnya udah jadi kebiasaan, kayak sehari gak olahraga itu rasanya pasti kayak ada yang kurang. Jadi semuanya itu benar-benar dibiasakan aja. Terus banyak juga yang nanya berapa sih berat badan aku. Jadi sebelumnya tuh di foto-foto before itu berat badan aku sekitar 68-69 kilo, dan sekarang berat badan aku sekitar 55 kilo. Berarti berapa tuh turunnya? 14 kilo. Itu 14 kilo, tapi di 2019 berat aku tuh sempat turun ke 50 kilo. Jadi hampir 20 kilo aku turun. Tapi emang aku berusaha lagi untuk naikin. Nah, untuk naikin berat badan nantilah ya aku bahas di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka dengan videonya, jangan lupa di komen. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan lebih lanjut dan request untuk video selanjutnya, silahkan komen di bawah. Oke, see you in my next video. Bye!